Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bertanya tentang Al-Mahdi kepada ulama. Mas Untung, jangan bertanya kepada mereka. Bacalah sejarah Quran. Justru mereka yang akan menolak. Jadi kalau mereka bertanya kepada ulama, pasti Anda termasuk yang tersesat. Nah, titik. Tidak ada tawar-menawar. Saya kalau di sidang di MUI, saya jawab gitu. Ini ulama semua. Jangan percaya sama ulama, sama Al-Mahdi. Wah, sombong Anda. Bukan, kurang baca sejarah dong. Utusan Allah ditolak terus sama ulama. Udah, itu aja rumusnya. Salahkan Quran. Bukan salahkan saya. Saya hanya belajar dari sejarah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan berikan hidayah dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada kali ini seperti video yang telah kita tampilkan tadi, di mana di dalam video itu jelas sekali ya bahwa pimpinan Majelis Gaza ini namanya Diki Chandra mengatakan bahwa siapapun yang bertanya kepada ulama tentang Al-Mahdi maka dia sesat, titik. Inilah yang dia sampaikan. Nah, perlu kita informasikan bahwasanya Majelis Gaza dan mereka ini meyakini bahwa ini ya Muhammad Qasim ini adalah Al-Mahdi ya, dan siapapun yang berseberangan tidak sependapat akan hal itu, ulama pun mereka sesatkan. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lanjut dan berikutnya mari kita simak dulu apa yang disampaikan di dalam video yang kedua ini. Jangan pernah bertanya sosok Al-Mahdi kepada ulama, jangan. Ini akan kita kampanyekan ini temanya. Saya akan menulis khusus buku tentang ini, ya sama bukan buku lah, ya makalah itu. Jadi jangan bertanya Al-Mahdi kepada ulama, tapi baca dan ujilah petunjuk yang dibawanya. Jadi kalau ada seseorang mengaku Al-Mahdi, pertanyaannya pertama, apa yang kamu bawa petunjuknya? Kan Al-Mahdi itu orang yang dapat petunjuk, maka tanya apa yang dibawanya berupa petunjuk. Lalu ujilah petunjuk itu, baca dan uji dengan serius. Jangan tanya ke ulama. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengajari kita setiap utusan Allah itu pasti ditolak justru oleh ulama sendiri, yang dalam bahasa Quran disebut ahlul kitab, ahli kitab, ulama. Kenapa? Karena kalau kita lihat riwayat sejarah, mereka senang dengan status quo. Kenapa? Karena ulama di setiap generasi disanjung, diberikan kedudukan luar biasa. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam dua video ini insya Allah ada 2 poin pula yang mesti kita sampaikan terhadap apa yang menjadi statement dari Diki Chandra ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa Diki Chandra mengatakan siapapun yang bertanya kepada ulama tentang Al-Mahdi maka dia sesat. Sepertinya ada ungkapan maling teriak maling. Ya, bahwasanya Diki Chandra ini barangkali lupa bahwa ketika dia menganut agama Islam sekarang ini, itu juga adalah atas jasa para ulama. Dan dia mengetahui beberapa hadis walaupun hanya bentuk terjemahan ya, dari hadis mubasyirat, kemudian hadis tentang Al-Mahdi, itu juga atas dasar peran dari ulama. Sepertinya dia lupa jasa-jasa para ulama yang berada di dalam dirinya. Dia berislam sekarang, dia mengetahui Islam sekarang, dia mengetahui beberapa hadis mubasyirat dan Al-Mahdi,
itu juga atas peran dan jasanya para ulama. Sepertinya dia lupa akan hal itu. Sehingga dia mengatakan bahwa siapapun yang bertanya kepada ulama tentang Al-Mahdi maka dia sesat. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sampaikan bahwasanya ungkapan yang dia sampaikan itu justru inilah yang sesat. Kenapa? Karena yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya adalah ulama. Sebagai contoh sabda Rasulullah SAW, ya, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di dalam ayat lain Allah pun mengatakan, innama yashallah min ibadil ulama. Hanya ulama lah yang paling takut pada Allah di antara para hambanya. Dalam surah Al-Fatir ayat 28. Ini sudah jelas sekali, tidak mungkin mereka sesat karena mereka itu dibimbing oleh wahyunya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin mereka ini sesat. Bertanyalah kepada ulama tentang agama ini. Siapa lagi yang mengetahui agama ini kalau bukan ulama? Sehingga Allah pun mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, tanya kepada para ulama kalau kamu tidak mengetahui. Dan bahkan di dalam hadis lain bahwasanya ulama ini adalah barometernya ilmu, dan Allah tidak akan mencabut ilmu dari hambanya kecuali dengan mewafatkan para ulama. Jadi kalau ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah barometer. Ulama itu adalah barometernya ilmu. Kepada siapa lagi kalau kita bertanya kalau bukan kepada ulama? Sebab ulama itulah yang direkomendasikan oleh baginda Rasulullah SAW. Satu. Kemudian yang kedua, di dalam video yang kedua tadi, ternyata Diki Chandra itu mengatakan kenapa ulama itu sesat? Karena mereka selalu menolak kebenaran, karena mereka itu adalah ahli kitab. Katanya, ya inilah kesalahan dari Diki Chandra ini. Dia membaca terjemahan dan dia beranggapan bahwa ulama itu adalah ahli kitab. Mungkin secara harfiah, ulama lah yang mengerti dengan kitab kuning, barangkali yang mengerti kitab gundul, yang mengerti bacaan kitab-kitab Taurat, kitab-kitab yang tidak berbaris. Memang ulama yang menguasai tentang hal itu. Namun di dalam Al-Quran bukan ulama yang dimaksud. Yang dimaksud ahlul kitab di dalam Al-Quran itu bukan ulama. Sekali lagi, bukan ulama. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh disampaikan oleh Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan. Beliau menjelaskan di dalam juz berapa ya? Di dalam juz 9 ya, halaman 581 di sana dijelaskan bahwasanya yang dimaksud ahlul kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kemudian juga disampaikan oleh Ibnu Asyur juga di dalam At-Tahrir wa Tanwir di dalam juz ke-6 halaman 120 mengatakan alladzina utul kitab hum atsba'ul Taurat wal Injil. Mereka yang dikatakan ahlul kitab itu adalah mereka yang mengikuti kitab Taurat dan kitab Injil. Siapa yang mengikuti kitab Taurat? Itu adalah orang Yahudi. Siapa yang mengikuti kitab Injil? Itu adalah orang Nasrani. Jadi yang dimaksud ahlul kitab di dalam Al-Quran itu adalah mereka yang masih berpegang teguh terhadap aturan Taurat dan Injil. Ya, mereka yang berpegang teguh kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka lah yang disebut dengan ahlul kitab, bukan ulama. Tidak ada Allah mengatakan bahwa ahlul kitab di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah para ulama. Makanya ya, harus Anda pahami bahwasanya Anda harus mengerti dengan tafsir. Kalau Anda menafsirkan Al-Quran dengan sendirinya, Anda belum layak menjadi seorang ahli tafsir. Karena untuk menjadi seorang ahli tafsir itu membutuhkan spesifikasi ilmu, banyak disiplin ilmu. Ya, membaca Al-Quran saja masih belepotan, masa menjadi ahli tafsir? Rasulullah SAW telah mengatakan, telah mengancam orang yang menafsirkan Al-Quran dengan serampangan tanpa berdasarkan ilmu, tanpa bertanya kepada ulama. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, man qara'a fil Qur'ani bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berbicara, yang menafsirkan Al-Quran secara serampangan, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka
diberi kedudukan baginya di dalam neraka. Ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang serampangan menafsirkan Al-Qur'an. Masa ahlul kitab yang berada di dalam Al-Qur'an diartikan ulama, dari mana ilmu Anda ini? Ya, ilmu tidak jelas. Makanya bertanya kepada orang yang paham, bertanya kepada orang yang mengerti tentang spesifik ilmu. Kalau Anda tidak mengerti dengan hadis, maka bertanyalah kepada ulama hadis. Ketika Anda tidak mengerti tentang fikih, maka bertanya kepada ulama fikih. Ketika Anda tidak mengetahui tentang ilmu tafsir, maka bertanyalah kepada ulama-ulama tafsir. Mereka memiliki spesifikasi ilmu masing-masingnya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Bertanya kepada mereka seperti yang disampaikan oleh Allah tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Tanya kepada ahli, tanya kepada ulama kalau kamu tidak mengetahui. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sebagai jawaban kepada apa yang telah disampaikan oleh Diki Chandra ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.